VGA GeForce RTX 40 Super itu rilis bulan Januari lalu. Itu udah agak lama sebetulnya, tapi akhirnya ada unit RTX 40 Super yang masuk ke lab gua. Jadi terima kasih kepada MSI yang kirim RTX 4070 Ti Supernya mereka. Jadi kali ini kita bisa bahas GPU-nya. Ini sebetulnya data tes pendek kurang lebih ya seharian lah ya. Anggaplah ini kayak preview atau hands on gitu. Sekalian kita coba nunggu RTX 40 Super yang lain. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini GPU yang datang kali ini adalah MSI RTX 4070 Ti Super model yang Ventus 3X. Ini model 3 fan, itu agak panjang, cardnya 30 sentian di situ. Heatsinknya itu agak tebel, 2,5 slot, bukan yang paling tebel kayak 3 slot, tapi juga bukan yang slim 2 slot gitu ya. Nah, output displaynya ada 3 kali DP14A, ada satu HDMI 2.1, ini tipikal RTX 40 high end lah ya, dan bisa output 4K 120 atau 8K 60. Konektor dayanya di sini pakai 12 VHPWR dan rekomendasi power supply-nya harusnya di sekitar 700 watt menurut MSI. Nah, buat yang power supply-nya belum ada 12 VHPWR, di paket penjualan ada konverter ke 2x8 pin PCIe. Nah, ini juga di belakang cardnya ada backplate, tapi kayaknya ini backplate cuman untuk estetik, bukan untuk membantu pendinginan, karena ini backplate-nya plastik. Biasanya gue bisa toleransi desain macam kayak gini kalau VGA-nya murah, tapi mengingat VGA ini VGA high end yang harganya agak tinggi, gue sedikit berharap backplate yang dipakai itu adalah backplate aluminium gitu, dan juga punya thermal pad buat membantu pendinginan juga gitu. Tapi ya udahlah ya, mari coba kita buka aja lihat heatsinknya. Ini heatsinknya kelihatan lebih panjang dari PCB GPU-nya sendiri. Itu juga komponen MOSFET, choke, video RAM, semua ada thermal pad-nya untuk didinginkan dengan heatsink ini. Termasuk oke lah ya, ntar kita coba cek suhunya. Sekarang kita coba bahas GPU-nya aja kali ya. Nah, ini GPU 4070 Ti Super itu pakai chip AD103. Itu harusnya mirip dengan yang dipakai sama RTX 4080 series. Nah, perbedaan utama antara 4070 Ti Super dan 4070 Ti polos yang non super gitu ya. Di sini yang supernya shader unitnya lebih banyak 10%, itu berarti tensor core, RT core-nya naik gitu ya. Dan jumlah video RAM-nya naik dari 12 GB ke 16 GB di situ. Serta memori busnya itu naik dari 192 bit ke 256 bit. Jadi kita bisa hitung memori bandwidth-nya kisaran naik 33% kurang lebih. Nah, kalau kita bicara power, 4070 Ti Super Ventus 3X ini rated TDP atau powernya itu di 285 watt. Sayangnya ini nggak bisa dinaikin lagi. Jadi sesuai sama standar Nvidia, cuman nggak ada istilah slider untuk geser ini ke atas. Rated boost clock-nya ada di kisaran 2,6 GHz dan itu akan kita cek nanti. Nah, sebelum kita lanjut ke analisis boost clock, ada hal unik seputar BIOS VGA-nya. Jadi MSI sempat titip pesan sama gua, kalau ini perlu diupdate ke versi terbaru gitu ya untuk menjaga performa dan juga tentunya clock speed maksimal. Ini tentunya sudah diupdate ke versi terakhir. Yang lucu adalah ternyata kita bisa cross flash BIOS versi Ventus 3X OC ke card yang Ventus 3X biasa ini. Tapi sayangnya beda clocknya nggak kelihatan signifikan ya, di bawah 100 MHz di situ. Dan power limitnya sayangnya sama persis gitu ya. Jadi gue memutuskan pakai BIOS yang lama aja, Ventus 3X biasa gitu ya, bukan Ventus OC. Dan juga di sini teman-teman perlu tahu sebagian besar GPU-nya dites dengan clock out of the box. Sebetulnya ada utility namanya MSI Center. Itu kita bisa pakai buat naikin clock speed sedikit. Jadi ada profile gitu kan. Tapi itu nggak gue pakai karena kelihatannya naiknya juga nggak signifikan gitu ya. Kalau seandainya kita mau tuning, kita akan coba OC sama tuning manual nanti di terakhir. Oke, kita juga bisa lihat ini testbed gua nggak jauh beda dari yang biasa gue pakai untuk tes graphic card. Itu ada i9 12900K. Boardnya baru sih, kali ini gue pakai MSI Z790M Power. Kemudian RAM 2x16GB DDR5 6000 dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca selengkapnya di list testbed ini. Sedangkan untuk tesnya sendiri, tadi di awal gue bilang ini lebih mirip sebuah preview daripada sebuah review lengkap. Jadi tes standar macam gaming sama content creation tuh ada, cuman
nggak terlalu banyak karena juga sebetulnya pembandingnya agak kurang di sini. Gue hanya ada 7900 XTX pas ngetes ini gitu ya. Gue nggak punya 7900 XT atau 7900 GRE sayangnya. Dan juga nggak ada 4070 Ti polos yang non super gitu ya. Jadi pembandingnya kurang di sini. Secara spesifik gue mau memanfaatkan kesempatan ini untuk cek kemampuan berbagai GPU Nvidia. Gue sempat kumpulin gitu ya di benchmark Stable Diffusion AI Image Generation, atau kalau mau gue singkat Waifu Bench. Itu akan kita lihat nanti gitu ya, itu pengujian utama kita. Baik, kita akan bahas analisis clock, temperature, dan noise di sini. Nah, kita lihat di 3D Mark Fast Track Ultra, GPU-nya jalan di kisaran 2,7 GHz, power hampir 280 watt. Kalau kita pindah game ke macam Horizon Zero Dawn 4K, itu clock-nya sedikit lebih tinggi ya. Hampir 2,8 GHz. Di sini powernya kisaran 250 watt. Kemudian kalau kita ganti game kayak Control 4K, ini clocknya di 2,6 GHz, turun dikit gitu ya. Powernya 270 wattan ke atas. Nah, untuk rendering 3D macam Blender ini hampir 2,8 GHz clocknya. Dan pastinya kalau gamenya ringan macam Genshin Impact ya, walaupun kita jalan 4K 60, loadnya masih belum terlalu berat buat 4070 Ti Super, sehingga clocknya di situ nggak sampai 2 GHz. Oke, kita coba lihat detail logging clocknya. Itu kita bisa lihat 3D Mark ya tadi ya, itu hampir 2,7 GHz. Sedangkan untuk perbandingan ada game Control tuh jalan di sekitar 2,6 GHz. Nah, lanjut ke temperature. Selama 3D Mark stress test di sini GPU hotspotnya itu ada di kisaran 85 derajatan on average gitu ya. Kelihatan sekali kalau target temperature GPU-nya ada di 84 derajat. Memory temperature-nya kelihatan wajar, masih di bawah 80 derajat. Nah, untuk fan noise, GPU ini baru nyala kipasnya di suhu kisaran 60 sampai 65 derajat. Autonya termasuk hening dan di 50% pun dia masih termasuk sunyi. Di sini sebetulnya ya berisiknya baru pas waktu full speed, tapi kita nggak akan nyentuh itu untuk operasi normal. Nah, untuk total system power berikut nilainya. Masih kisaran 400 wattan gitu ya. Horizon Zero Dawn 4K itu nggak kecil, tapi ya nggak tinggi-tinggi amat juga sebetulnya. Reasonable buat performance. Nah, selanjutnya ini ada beberapa data singkat untuk benchmark sintetis, game performance di 4K, dan juga game performance ray tracing di 1440p. Silakan disimak. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian utama yaitu AI Stable Diffusion Performance, ini ada tes content creation sedikit. Jadi pertama kita lihat Adobe Premiere, tentunya media encoder untuk custom project video 4K 60 gua gitu ya. Memadai sebetulnya performance-nya, tapi perbedaan ke 4070 polosnya agak lebih kecil dari yang gua harapkan. Nah, kita coba lanjut ke Blender. Ini workload-nya BMW 27 yang kelihatannya udah terlalu enteng untuk dijalan di 4070 Ti Super ini. Jadi ya itu cuma jalan di sekitar 5 detikan dan beda performance-nya lagi-lagi tipis sama 4070 polos. Nah, kita masih bicara content creation. Di sini Media Engine 4070 Ti Super ini sama dengan kebanyakan RTX 40 series high-end. Dia bisa encode atau record AV1 4K 60 dengan cukup mudah tanpa encodernya overload gitu ya. Ini gue sempat rekam sebentar tadi sambil main Horizon Zero Dawn 4K 60.
Dan tentunya itu AV1 encoder juga bisa dipakai di software handbrake buat akselerasi encode. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama testing kita, yaitu AI Image Generation dengan Stable Diffusion. Dan karena gue pakai ini untuk generate anime waifu, mari kita sebut ini waifu bench biar cepat gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah sering lihat gue pakai ini. Jadi sejauh ini sebetulnya benchmarking kemampuan akselerasi AI pada PC itu masih agak complicated. Sebetulnya kita belum punya benchmark sintetis yang mudah dipakai macam Cinebench atau 3D Mark gitu tuh untuk representasi performa AI. Nah, dari setahun lalu pas nyari-nyari benchmark, gue juga baca-baca gitu kan, Tom's Hardware segala macam. Akhirnya gue milih workload stable diffusion ini karena ini juga ternyata tergolong berat, terutama untuk GPU gitu ya. Dan kelihatan gitu ada yang dikerjain gitu, ada visualnya gitu ya, plus softwarenya gratis dan juga offline di sini. Nah, matriks yang diukur untuk Stable Diffusion ini cukup mudah, yaitu ukur waktu untuk generate image, atau kita balik berapa image per menit, istilahnya kayak gitu. Nah, yang jadi problem di Stable Diffusion adalah parameter dan variabelnya banyak, resolusinya berapa, modelnya apa, schedulernya apa, frameworknya apa, belum lagi ada optimization parameters yang lain-lain, sudah token merging, NGMS, dan gue nggak mau bahas hal-hal mumet ini. Gue juga cukup yakin teman-teman udah cukup pusing tanpa mendengar istilah-istilah tadi. Jadi tes yang gue kerjakan ini berbasis web UI-nya Automatic 1111. Ini cukup populer. Konfigurasinya hampir nggak disentuh dari bawaan download pas waktu dari GitHub gitu ya. Jadi resolusinya 512x512, kemudian inference-nya 20 step, batch size-nya 1. Kemudian di sini bedanya modelnya gue nggak pakai yang standar gitu. Bawaan itu harusnya dari Stable Diffusion 14 atau 15, gue lupa. Tapi gue pakai Anything V5 karena gue mau generate waifu, gue pakai ini. Seberapa cepat 4070 Ti Super untuk generate image? Coba lihat berikut ini. Ya, di situ sebuah 4070 Ti Super bisa generate image dengan waktu hampir 1 detik kecil di situ. Ini tergolong kenceng gitu ya. Coba kita lihat perbandingannya dengan GPU-GPU yang lain. Kita bisa lihat di sana tuh dari high end sampai mid range gitu ya, ada 4060, ada 3050. Nah, mungkin teman-teman lihat itu kenapa 7900 XTX dan Radeon lainnya berantakan banget. Nah, di sini sejauh ini sayangnya walaupun sudah dengan Olive Optimization pun GPU Radeonnya masih agak tertinggal di sini. Gue sempat dikasih tahu ada satu solusi, yaitu mempercepat Radeon di Stable Diffusion, yaitu gue harus install Linux dan pakai Rockem Compute API. Tapi gue hanya membatasi tesnya di Windows saat ini. Gue belum mau bikin tesnya jadi over complicated gitu ya. Nggak dulu, nggak kali ini. Jadi ya mohon maaf kalau Radeonnya tertinggal. Mari kita pindah ke tes selanjutnya, masih sama-sama Stable Diffusion. Gue ganti model ke SDXL namanya. Ini untuk resolusi lebih tinggi. Harusnya 1024x1024. Dan outputnya rata-rata juga relatif lebih kompleks gitu. Dan ini tentunya lebih berat ke GPU. Ini teman-teman bisa lihat GPU dengan video RAM 8GB itu bubar semua. 3060 12GB dan 4060 Ti 16GB nya tuh selamat karena video RAM-nya besar. 4070 Ti Supernya juga kelihatan punya performance deket sekali ke 4080 polos. Kalau 4090 sih ya udahlah ya, itu kencang sendiri di semua tes waifu bench ini gitu ya, dan dia juga harganya paling tinggi, jadi ya udah. Oke, sebelum gue menutup video sesi testing ini, kayaknya tadi belum lengkap kalau gue belum bahas data tuningnya. Sedikit bad news di sini, GPU-nya kelihatannya power limited, jadi gue nggak bisa tuning overclocking ke atas karena kita pasti kena power limit. Misalnya mau tuning berarti at best itu ada di sekitaran 2,8 GHz-an gitu kan, 2,85 atau ke atas kalau kita hoki. Di voltase harus turun sedikit ke 950 sampai 975 mV. Dan kita juga bisa OC memori ke sekitar 22 GBps kalau mau gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mau tuning power efisiensi berarti turun ke bawah gitu ya. Batas bawah voltage-nya ada di sekitar 925 mV. Gue nggak bisa turun lebih rendah daripada ini. Dan harusnya kita bisa jalan di kisaran mungkin 2,5, tapi harusnya 2,6 GHz ke atas harusnya bisa stabil di sini. Nah, ini perbandingan hasil keduanya saat kita jalan side by side. Sayangnya overclock itu nggak signifikan, naik performance-nya kisaran berapa tuh, 5% kali, karena ya kita juga kena power limit sih ya. Dan juga turunnya juga nggak jauh-jauh amat, cuman ya nggak bisa sampai 200 banget sih gitu ya, itu cuma 230-an lebih dikit. Oke, kayaknya di situ tesnya kelar semua. Saatnya masuk ke kesan singkat. Ini sebetulnya bukan kesimpulan secara menyeluruh ya, kesan gitu. Oke, jadi 4070 Ti Super ini kayak berasa
refresh dari 4070 Ti lama. Jadi dibanding Super, gue lebih melihat ini 4070 Ti refresh gitu kan. Nambah jumlah shader dikit, nambah bandwidth memory gitu kan, nambah jumlah video RAM yang akan paling kelihatan buat user. Untuk performance gaming ya, GPU-nya nggak kelihatan punya masalah menghadapi skenario gaming raster di 4K. Sebagian besar game modern run ray tracing bisa dapat level performance hampir mendekati 4K 60 harusnya di situ. Tentunya dengan upscale kayak DLSS atau FSR harusnya sih target 4K 60 itu bisa dicapai dengan cukup mudah di 4070 Ti Super ini. Performa ray tracingnya di 1440p juga bisa dibilang lebih dari memadai di sini. Untuk performance AI di Stable Diffusion khususnya ini cukup baik ya. 4070 Ti Supernya lumayan deket ke si 4080. Jadi di sini melihat performa GPU-nya secara individu aja gitu ya, performanya memadai untuk dibilang GPU high end. Sayangnya GPU-nya nggak kelihatan menggantikan siapa-siapa secara positioning gitu atau secara segmentasi gitu. Kecuali ya menggantikan 4070 Ti yang lama gitu. Itu doang gitu. Bicara performance gaming harusnya masih ada potensi gap yang lumayan gede ke GPU macam 4080 atau 4080 Super gitu ya. Dan kalau kita turun ke bawah buat yang punya budget kayak mentok 10-11 juta, pilihan mereka cuma 4070 Super. Nggak kelihatan mereka akan melihat 4070 Ti Super ini sebagai sebuah alternatif gitu ya. Karena nambah harga tapi ya performance-nya ya istilahnya good enough gitu. Secara posisi 4070 Ti Super ini good enough sesuai ekspektasi di kelas harganya. Sayangnya tidak sesuper namanya gitu. Mungkin 4070 Super itu lebih super dari 4070 Ti Super gitu ya. Karena ya 4070 Super tuh naiknya cukup jauh gitu. Oke, mari kita coba lihat lagi bicara value gitu kan. Pas waktu video ini di shoot itu graphic card harganya kisaran 15 juta. Dan ini nilai yang enggak murah. Di tingkat ini gua sendiri sulit justifikasi pembelian GPU-nya kalau hanya untuk entertainment atau gaming istilahnya. Kalau gue beli GPU di kelas harga kayak begini, gue harus memastikan ada cara bahwa untuk GPU ini bisa kasih kembali duitnya. Istilahnya mungkin ini gampangnya kayak gitu. Sederhananya gue hanya akan beli GPU semahal ini kalau GPU-nya nanti beres di workload berat untuk content creation ya. Workload yang bisa cari duit istilahnya kayak gitu. Jadi untungnya di sini 16 GB video RAM-nya itu bisa berpotensi kepake di beberapa skenario content creation next gen kali gitu ya. Macam kayak AI workload yang kadang-kadang rakus video memori, SDXL tadi yang gue coba juga itu rakus memori gitu. Tapi sayangnya ya itu tidak banyak yang bisa gue katakan untuk 4070 Ti Super selain dia memang ya GPU yang memadai, good enough, that's it gitu. Kayaknya segitu dulu. Sorry datanya kayaknya nggak segitunya lengkap. Gue berharap informasi yang agak pendek ini berguna. Kalau ada request testing hardware apa lagi tolong kasih aja di komen. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye bye.